Perkenalkan, nama saya Ajeng Anggraini dari Fakultas Perikanan dan Kelautan Universitas Airlangga, jurusan Aquacultur, kelas A dengan NIM 1418111333010. Di sini saya akan menjelaskan tentang cestoda. Apa itu cestoda? Mari kita lihat dari morfologinya ya. Morfologi dari cestoda dapat dilihat dari bentuknya yang panjang menyerupai pita, sehingga cacing ini disebut sebagai cacing pita. Yang kedua, selain bentuknya yang panjang, bentuk tubuhnya juga bersegmen. Di segmennya terdapat proglotid yang dimana di dalamnya itu terdapat sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yang ketiga, cestoda ini tidak memiliki alat pencernaan. Selain itu, dapat dilihat pada gambar, di bagian ujung anteriornya terdapat rostellum dan dilengkapi dengan hooks. Selanjutnya, kita akan bahas tentang spesies cestoda. Spesies yang kita bahas yaitu Pilobothrium squali. Predileksi dari spesies ini ditemukan pada bagian saluran pencernaan, tepatnya di bagian usus, dan juga bisa ditemukan di bagian hati. Yang menjadi inang antara dari spesies ini adalah invertebrata sebagai inang antara pertama dan ikan sebagai inang antara yang kedua. Kemudian, sebagai inang definitif ditemukan pada mamalia laut atau hiu atau juga pari. Dilihat dari siklus hidupnya yang dimulai dari telur kemudian menjadi korasidium, dan korasidium ini akan termakan oleh invertebre. Di dalam tubuh invertebre, korasidium akan berkembang menjadi procercoid. Procercoid ini akan berkembang menjadi plerocercoid apabila termakan oleh ikan sebagai inang antara kedua. Kemudian, plerocercoid akan berkembang menjadi merocercoid di dalam tubuh mamalia laut. Nah, disinilah dimulai pertumbuhan dari cacing dewasa itu yang menginfeksi tubuh mamalia tersebut. Spesies yang kita bahas kedua adalah Dipilobothrium latum. Inang pada spesies ini ditemukan pada golongan krustasea dan beberapa ikan air tawar. Spesies ini sering ditemukan pada usus inang yang kemudian akan berkembang menjadi cacing dewasa. Biasanya cacing ini sering ditemukan pada usus ikan salmon. Siklus hidup dari spesies ini dimulai dari telur, di mana pada telur terdapat proglotid. Di setiap proglotid memiliki alat kelamin jantan dan betina yang akan beradaptasi di bagian perairan yang dianggap dia cocok. Kemudian dia akan menetas menjadi larva bersilia yang disebut korasidium. Korasidium ini akan termakan oleh krustasea dan berkembang di dalam tubuhnya. Kemudian krustasea akan termakan oleh ikan. Di dalam tubuh ikan ini, procercoid akan berkembang menjadi plerocercoid, dan pada fase plerocercoid ini merupakan fase yang paling infektif dan akan berkembang menjadi cacing dewasa. Seringkali ditemukan pada usus ikan. Oke, itulah tadi penjelasan tentang cestoda dengan dua spesies. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.